Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode-metode penentuan posisi pada sistem GNSS GPS. Nah, nanti metodenya terbagi menjadi 5 bagian. Silakan selamat menyimak bagian yang pertama. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas pengantar atau pendahuluan tentang metode-metode penentuan posisi yang ada dalam GNSS GPS ya khususnya. Nah, kita mulai. Di dalam sistem GNSS GPS ada yang namanya prinsip penentuan posisi dengan GPS yang telah dibahas ya, yaitu prinsipnya reseksi dengan jarak atau ikatan ke belakang. Nah, kemudian ada yang namanya metode-metode penentuan posisi dengan GPS ya. Jadi ada prinsip, ada metode. Nah, ini dua hal yang belum tentu sama ya, dan bahkan ya banyak tidak samanya ya. Nah, nanti bisa kita lihat ada cukup banyak metode-metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS ya. Cukup banyak. Nah, secara umum itu terbagi menjadi metode absolut, metode diferensial, kemudian statik, kinematik, kemudian metode real time, dan post processing ya. Itu secara umumnya. Nah, selanjutnya secara spesifik itu dikenal metode-metode ya, nanti akan ada bahasanya. Itu seperti RTK di GPS, survei statik, stop and go, PPP, RTPPP, dan metode lainnya ya. Nah, RTK bisa dilihat di sini panjangannya real time kinematic, kemudian di GPS itu differential GPS, PPP itu precise point positioning, RTPP real time precise point positioning. Nah, kita akan kupas satu persatu ya tentang metode-metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS. Nah, kalau kita lihat secara bagan, jadi secara umum metode-metode penentuan posisi dalam GNSS GPS itu ada absolute positioning, diferensial, kemudian ada real time, dan ada post processing ya. Nah, kemudian juga secara umum itu terbagi menjadi metode dalam hal surveying dan navigasi ya. Nah, kemudian secara spesifik nanti kita dapat melihat metode survei statik, stop and go, RTK tadi ya, real time kinematic, di GPS, differential GPS, ada RTPPP, SPP, single point positioning, PPP, dan lain-lain ya. Nanti ada yang populer, ada yang jarang digunakan, bahkan tidak digunakan lagi. Nah, itu nanti bisa kita lihat sama-sama. Nah, masing-masing metode dari penentuan posisi dalam GNSS GPS akan memberikan ketelitian posisi yang berbeda-beda ya. Nah, sebenarnya ini dasarnya kenapa terdapat banyak metode ya. Karena nanti terkait dengan ketelitian posisi yang diberikan oleh masing-masing metode tersebut ya. Nah, bisa kita lihat ini absolute positioning, ini ketelitiannya akan berbeda dengan di GPS, kemudian juga akan berbeda dengan survei statik ya. Nah, kita akan pahami nanti secara lebih detail bagaimana masing-masing metode memberikan ketelitian posisi yang berbeda-beda. Ini adalah tabel ya yang menunjukkan beberapa metode penentuan posisi dengan GNSS GPS, kemudian data-data utama yang digunakannya.
serta tipikal ketelitian yang diberikan oleh masing-masing metode yang ada di tabel ini ya. Nah, ini dapat kita lihat point positioning ketika SA masih on ya, sebelum Mei 2000, selective availability masih on. Nah, datanya data kode, nah ini tipikal ketelitiannya 100 meter ya. Nah, setelah SA-nya off menjadi 3 hingga 6 meter ya, untuk point positioning. Nah, kemudian untuk PPP, precise point positioning, nah data utamanya ya data kode dan fase nih. Nah, itu tipikal ketelitiannya bisa 2 hingga 4 cm. Lalu RTPPP, real time precise point positioning, data utamanya data kode, nah tipikal ketelitiannya 10 cm. Sementara itu static survey atau survei GPS, nah ini data yang digunakannya data kode dan fase. Nah, ini yang memberikan ketelitian paling teliti ya, hingga 2 mm. Nah, ini metode survei GPS atau static survey. Nah, lalu RTK nih, datanya data fase itu 1 hingga 5 cm di GPS, differential GPS. Data utamanya data kode, tipikal ketelitiannya 1 hingga 2 meter. Nah, ini beberapa metode dengan masing-masing data utamanya dengan masing-masing tipikal ketelitiannya. Masih ada metode-metode lainnya dengan masing-masing ketelitiannya ya. Ini hanya contoh beberapa saja. Nah, sedikit berbicara tentang absolute positioning ya. Yang tadi yang merupakan metode secara umum ya, ada absolute, ada diferensial tadi ya. Nah, berbicara absolute positioning, absolute positioning merupakan metode paling mudah ya. Hanya memerlukan satu buah receiver dan biasanya receiver tipe navigasi ya yang digunakan. Nah, metode ini tidak digunakan untuk penentuan posisi teliti ya. Sedikit berbicara tentang differential positioning, nah ini dapat kita lihat bahwa differential positioning atau dikenal juga nanti dengan namanya berupa relative positioning ya, nama lainnya. Nah, ini memerlukan minimal 2 alat receiver GPS dan harus tipe geodetik ya, ini lazimnya. Nah, kemudian dalam prosesnya nanti akan ada pengurangan data, differencing ya. Nah, ini tipikal differential positioning. Nah, differencing itu akan menghilangkan sebagian kesalahan dan bias dan mereduksi dengan maksimal sebagian kesalahan dan bias ya. Nah, sehingga dengan adanya penghilangan dan pereduksian sebagian kesalahan dan bias, maka metode ini nanti akan memberikan ketelitian yang baik ya. Sehingga metode ini digunakan untuk penentuan posisi teliti. Nah, nanti akan kita sama-sama pahami bahwa metode survei statik merupakan metode yang memberikan hasil posisi paling teliti ya. Nanti dapat mencapai milimeter ya, 2 mili ya. Posisi semut itu dapat ditentukan dengan teliti. Nah, itu survei statik ya, metode survei statik. Nah, kemudian kita juga akan sama-sama pahami metode RTK merupakan metode yang paling populer nanti ya, dapat kita lihat. Karena posisinya didapatkan secara real time dengan ketelitian 1,5 cm. Nah, ketelitiannya cukup tinggi ya. Nah, sehingga populer untuk digunakan. Nah, sementara itu untuk navigasi di laut biasanya digunakan metode DGPS, Differential GPS. Kemudian aplikasi LBS, Location Based Services, umumnya menggunakan metode Absolute Positioning atau Point Positioning ya. Nah, kemudian beberapa metode nanti tidak terlalu banyak digunakan lagi saat ini ya. Nanti ada stop and go, udah jarang digunakan, pseudo kinematik, udah jarang digunakan ya. Ada metode lainnya ya. Jadi ada yang populer, ada yang tidak terlalu populer, bahkan sudah tidak digunakan lagi. Nah,
tiap-tiap metode itu nantinya dapat dikombinasikan satu dengan lainnya ya, untuk efektivitas dan efisiensi pengukuran. Jadi ya misalnya antara statik dengan RTK, kemudian statik dengan statik singkat, kinematik dengan stop and go, dan lain-lain itu dapat dikombinasikan ya untuk efektivitas dan efisiensi pengukuran. Metode-metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS juga dapat dikombinasikan dengan survei terestris ya untuk efektivitas dan efisiensi pengukuran. Nah, sebagai contoh nih dapat dilihat ketika GNSS GPS itu tidak efektif untuk digunakan di tempat-tempat yang susah sinyal ya, visibilitas ke satelitnya kurang bagus, seperti contohnya di hutan, kebun, dan lain-lain. Nah, kombinasi dengan survei terestris akan memberikan hasil yang baik di tempat-tempat tersebut. Nah, jadi akan lebih efektif, lebih efisien, nah sehingga dapat kita gunakan kombinasi GPS dengan terestris. Nah, teman-teman sekalian, itulah pendahuluan ya atau pengantar tentang metode-metode penentuan posisi dalam GNSS GPS. Nanti kita akan masuk ke materi berikutnya itu untuk mengupas secara detail ya masing-masing metode ya, beberapa dari metode. Oke teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang metode-metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS bagian yang pertama. Semoga bermanfaat. Nah, silakan nanti teman-teman simak materi berikutnya.